Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Epania Ardian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, ingin mempresentasikan hasil video pembelajaran tentang konsep dasar geografi yang saya ambil dari bab 1, bab 2, dan bab 6. Selamat menyaksikan. Sebelum saya menjelaskan tentang bab pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat geografi. Hakikat geografi adalah mempelajari gejala-gejala di permukaan bumi secara keseluruhan dengan memperhatikan tiap-tiap gejala secara teliti dalam hubungan interaksi, integrasi keruangan. Salah satu bentuk konkret dari kajian geografi adalah mempelajari tentang fenomena keberadaan dan kegiatan perekonomian. Manusia saling membutuhkan. Tidak mungkin manusia tanpa berhubungan dengan sekitarnya, karena kelangsungan hidup manusia memerlukan usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang bab pertama, pengertian geografi. Pada hakikatnya, pengetahuan tentang geografi telah ada setiap manusia, karena manusia telah mengenal sejak lahir dan mengenal lingkungan yang ia tempati. Secara bahasa, geografi berasal dari kata geo. Dan menurut para ahli tentang geografi, yang pertama Ferdinand von Schiller, bahwa geografi melukiskan gejala-gejala dan sifat-sifat permukaan bumi dengan disusun letaknya dan menerangkan gejala dan timbal balik secara sifat tersebut. Yang kedua ada Carl Ritter, ilmu yang menelaah mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Yang ketiga Richard Hawthorne, sebagai penyajian deskripsi sifat permukaan bumi. Yang keempat Strabo, yang berkaitan dengan faktor lokasi, berkarakteristik, dan hubungan antar wilayah. Yang kelima Profesor Bintarto, ilmu pengetahuan dan menerangkan sifat-sifat bumi. Yang keenam Ackerman, tentang sistem berinteraksi yang menyangkut budaya dan lingkungan. Yang ketujuh panitia ad hoc community and geography, ilmu yang menjelaskan sistem lingkungan alam. Hakikat geografi ada 9. Yang kedua, batasan geografi, ilmu yang mempelajari bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Yang ketiga, ruang lingkup geografi. Yang pertama, mempelajari fisik bumi sebagai tempat tinggal manusia. Yang kedua, mempelajari kehidupan di atas bumi. Yang keempat, geografi sebagai ilmu pengetahuan biosfik tentang bentang lahan dan merumuskan sebab dan akibat. Yang kelima, geografi sebagai hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam, seperti kuat aliran determinisme alam paham yang menterberatkan kepada manusia. Yang keenam, geografi sebagai ilmu ekologi manusia, sebagai studi pengetahuan yang mempelajari hubungan manusia dengan tempat tinggalnya. Yang ketujuh, geografi sebagai studi bentang lahan, bahwa lingkungan alam lebih bersifat aktif dan masyarakat bersifat pasif. Yang kedelapan, geografi sebagai studi penyebaran gejala di permukaan bumi, studi tentang penyebaran gejala di permukaan bumi seperti batuan, tumbuhan, dan rumahan. Yang kesembilan, manfaat ilmu geografi, membantu dan memahami negara sendiri dengan kelebihan dan kekurangannya. Prinsip geografi yang mengkaji penyebaran, pengungkapan, dan penyajian gejala, faktor variabel, serta masalah dalam fenomena geosfer. Yang pertama, prinsip penyebaran tentang bentang alam di permukaan bumi dan berbeda satu sama lain. Yang kedua, prinsip interrelasi yang keterkaitan dengan fenomena geosfer dan lainnya yang memperlihatkan faktor dan gejala. Yang ketiga, prinsip deskripsi, menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi. Yang keempat, prinsip korologi, menganalisa suatu wilayah dari ketiga prinsip tersebut. Contoh prinsip geografi. Yang pertama, prinsip penyebaran, persebaran flora dan fauna, penduduk, dan lainnya. Yang kedua, prinsip interrelasi, letak garis lintang dapat mempengaruhi iklim, gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan longsor, dan lainnya. Yang ketiga, prinsip deskripsi, peta sumber daya alam di Indonesia, grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia, dan lainnya. Yang keempat, prinsip korologi, curah hujan di bagian timur lebih tinggi daripada bagian barat karena suhu dan kelembapan. Bab 6, tentang fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari, suatu fenomena atau kejadian yang terjadi di permukaan bumi. Yang pertama, fenomena lapisan atmosfer. Terdapat beberapa lapisan udara dengan tingkat ketinggian yang bervariasi. Yang kedua, fenomena lapisan litosfer, lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Yang ketiga, fenomena lapisan hidrosfer, semua perairan yang ada di permukaan bumi. Yang keempat, fenomena lapisan biosfer, lapisan makhluk hidup. Yang kelima, fenomena lapisan antroposfer, lapisan manusia di permukaan bumi. Contoh fenomena geosfer. Yang pertama, fenomena pada lapisan atmosfer. Contohnya ada 3. Yang pertama, fata morgana. Yang kedua, perbedaan musim berpengaruh pada kehidupan baik atau tidak langsung. Yang ketiga, perubahan unsur-unsur cuaca. Yang kedua, lapisan litosfer, gempa, longsor, erosi. Yang ketiga, fenomena lapisan hidrosfer, keberadaan salju di pegunungan Jaya-Wijaya, Papua. Yang keempat, fenomena lapisan biosfer, adanya persebaran flora dan fauna di belahan bumi. Yang kelima, fenomena lapisan antroposfer, perbedaan potensi sumber daya alam.
Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan datang dari Tuhan, kesalahan datang dari setan, dan saya hanyalah korban. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.